Kisah Nabi Muhammad bagian 92, Kesedihan Umar. Setelah Perang Badar, beberapa wanita menjadi janda karena suaminya gugur. Rasulullah berusaha meringankan beban para wanita itu dengan memberikan santunan dari hasil rampasan perang. Bagi wanita yang masih muda, Rasulullah berusaha menikahkan mereka dengan sahabat lain yang mampu. Hafsah putri Umar bin Khattab adalah salah seorang wanita muda yang ditinggali suaminya yang telah syahid. Umar tentu sangat sedih memikirkan nasib putrinya. Maka, ia pun pergi menemui Utsman bin Affan dan bertanya apakah Utsman bersedia menikahi Hafsah. "Maaf, saya sedang tidak bersedia untuk menikah lagi," demikian jawab Utsman. Umar kemudian mendatangi Abu Bakar dan bertanya apakah Abu Bakar bersedia menikahi Hafsah. Namun, Abu Bakar diam saja. Dengan sedih, Umar bin Khattab menemui Rasulullah dan mengadukan nasib Hafsah serta penolakan kedua sahabatnya itu. Rasulullah tersenyum menghibur, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Umar bin Khattab menatap Rasulullah tidak mengerti. Siapakah yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman? Ternyata, Rasulullah sendiri yang melamar Hafsah. Subhanallah, saat itu juga, perasaan Umar bin Khattab meluap dengan kegembiraan yang tidak terlukiskan. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu Abu Bakar dan menyampaikan berita gembira itu. Abu Bakar berkata, "Memang, Rasulullah sudah pernah membicarakan hal itu kepadaku. Karena itu, aku tidak ingin membuka rahasianya. Andai kata saja beliau tidak meminang Hafsah, sudah tentu akulah yang akan memperistrinya," demikian jawab Abu Bakar. Setelah Hafsah menjadi istri Rasulullah maka saat itu ibu kaum muslimin pun menjadi 3 orang, Saudah, Aisyah, dan Hafsah. Rasulullah menetap di tempat ketiganya secara bergantian. Pada pagi hari, mereka semua berkumpul untuk mendengar nasihat Rasulullah. Pada sore harinya, mereka kembali berkumpul dan menceritakan semua yang mereka alami hari itu. Hal demikian menambah indah suasana rumah Rasulullah. Sejak saat itu Umar bin Khattab dengan gencar menganjurkan para sahabat yang lain agar mau menikahi para janda syuhada. Gelombang persiapan perang Quraisy. Rasa geram dan gelisah terus menghantui perasaan orang-orang Quraisy di Mekah sejak kekalahan Badar. Akhirnya para pembesar mereka berkumpul di Darun Natwah. "Kafilah dagang yang tersisa lebih baik kita jual. Sebagian keuntungannya kita sisihkan untuk menyiapkan angkatan perang agar kita bisa memukul Muhammad," demikianlah usul seorang pembesar. Usul itu pun diterima dengan suara bulat. Rapat-rapat perang terus diadakan. Ada yang berpendapat supaya kaum wanita diajak ikut. Biar kaum wanita bertugas membakar kemarahan dan mengingatkan kepada korban-korban Badar. Kita adalah masyarakat yang sudah bertekad mati tidak akan pulang sebelum sempat melihat mangsa kita atau kita sendiri mati untuk itu. Saudara-saudara Quraisy, demikian sahut yang lain, melepaskan wanita-wanita kita ke hadapan musuh bukanlah suatu pendapat yang baik. Apabila kalian mengalami kekalahan wanita-wanita kita pun akan tertawan. Tiba-tiba Hindun bin Utbah istri Abu Sufyan berteriak, "Kamu yang selamat dari perang Badar bisa kembali bertemu istrimu, itu sebabnya kamu tidak berjuang mati-matian. Ya kami kaum wanita akan berangkat dan ikut menyaksikan peperangan. Jangan ada orang yang menyerukan pulang seperti gadis-gadis kita dulu dalam perjalanan ke Badar." Mereka disuruh pulang ketika sudah sampai di Jufah. Akibatnya orang-orang kesayangan kita terbunuh karena tidak ada orang yang dapat memberikan semangat kepada mereka. Demikianlah, akhirnya kaum wanita Quraisy diizinkan ikut dalam peperangan. Maka Hindun memanggil Wahsy seorang budak hitam dari Habasyah. Wahsy terkenal sebagai pelempar tombak yang lihai. "Kau akan kuberikan banyak harta jika berhasil membunuh Hamzah," demikian kata Hindun. Majikan Wahsy Jubair bin Mutim juga berkata, "Kau juga akan kubebaskan jika berhasil membunuh Hamzah. Pamanku telah dibunuh orang itu dalam perang Badar." Gelombang pasukan Quraisy berangkat. Setelah semua persiapan matang, pasukan Quraisy pun berangkat.
Mereka terdiri atas 3.000 orang dengan 3.000 unta. 200 di antaranya menunggang kuda dan 700 orang berbaju besi. Di barisan belakang para wanita Mekah dan budak-budak perempuan yang cantik berjalan mengiringi. Mereka memakai perhiasan-perhiasan indah dengan wewangian semerbak. Di tengah-tengah barisan wanita itu, berjalan Hindun binti Utbah dialah yang memegang komando dari barisan wanita untuk menabuh rebana dan menyanyi. Kalian tidak boleh mendekati kami wahai kaum laki-laki, teriak Hindun. Sorot matanya memancarkan kobaran api. Kami bersumpah bahwa kaum laki-laki tidak boleh mendekati kami sebelum mereka menumpas Muhammad dengan semua pasukannya sehingga kami dapat pulang sambil menjinjing kepala Hamzah. Bersambung bagian 93.